Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepada usia sering berjamaah para maulid tabaruk kurang lanjutkan sesuai salam aku surat Inna Anzalna Al-Quran minta takdir anu murni lah takdirlah derajat mobil makamrilah. Oke, surat Al-Insyirah Al-Nusratul Surat sing kalawan surat amanah majikan surat amanah oleh surat An-Nusr itu jalan semua ia karena pokoknya makum munajat kamu ayo yadkhul nabi dinillahi afwaja. Tengah surat Al-Falaq ditebihkan dengan segala sesuatunya dengan ganggu baik kakak Allah kakak dunia cara sejaminya. Oleh surat An-Nas tidak surat ia disesuaikan secara makro mulia maka orang bertakwa Allah ilahiyah maksudnya dalam waktu artinya mahabbatu mawani kota berkata al-hati a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr khairun min
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin saudara orang mengikuti ausah yang dipimpinku pengarsa Abah, insyaallah niat urang sadayana sepanjang penginten niatan hati niat yang bagus insyaallah. Saudara Abah mah tadi cenah jadi nyeliwuri setan marah kayangan nikah di tempat ya Mas, insyaallah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tentunya keberkahan yang kita harapkan baik itu berkah bagi pemilik perusahaan, berkah bagi para karyawan, berkah bagi para keluarganya semua, termasuk kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Anak-anak kita yang sekarang masih menuntut ilmu, baik itu di pondok pesantren, di sekolah umum, mudah-mudahan anak-anak kita mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Semoga anak kita dipermudah dalam segala urusannya sehingga cita-citanya dapat terkabul, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir, sebelum kita doa, marilah kita simak amanah tausiah yang insya Allah disampaikan oleh guru kita Kiai dari Kamarun. Waktu kami persilahkan. Kalau Abah tadi 15 menit kali 3 dari 45 menit. Aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Wa qala ta'ala yarfa'il ladina amanu wal ladina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridah ala kulli muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam suratu Yasin
Qalbul Quran. Hadirin, terutama pengersabah, guru kita semua, mudah-mudahan Allah tambahkan keberkahannya, yang akhirnya semua kita bisa menyerapnya lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan Allah tambahkan usianya, yang akhirnya kita bisa lebih lama lagi untuk selalu talaki kepada guru kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, sejatinya alhamdulillah, saya pribadi itu sangat bahagia karena saya pribadi telah mendapatkan yang mungkin para hadirin tidak mendapatkannya. Apa itu kira-kira? Saya mendapatkan apa yang para hadirin tidak mendapatkannya, yaitu tentang masalah ta'allum, belajar. Yang namanya alim itu harus satu, tidak boleh ada guru itu dua, itu tidak boleh. Mu'alim harus satu, dan kita alhamdulillah sepakat Abah sebagai mu'alim kita dan kita semua sebagai muta'alimin, santrinya. Ridho ya, ridho lah, sangat ridho sekali lah. Cuma yang saya dapatkan yang namanya thariqut ta'allum, metode belajar itu ada dua. Pertama, simak minasyekh, kita mendengar dari guru kita. Alhamdulillah kita semua tadi telah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Alhamdulillah luar biasa, memberikan kepada kita jimat yang sangat luar biasa dalam makom ini. Lah, yang tidak dapatkan para hadirin itu yang keduanya. Ta'allum yang kedua itu adalah qiraah ala syekh. Qiraah ala syekh. Lah, yang qiraah ala syekh cuma saya sendiri di sini tuh. Cuma tadinya cuma dua katanya. Yang suruh itunya ya udah kita qiraah ala syekh. Sebab syartut ta'allum itu kudu talaqi bisyekh, bertemu dengan syekh. Syekh udah hadir di tengah-tengah kita. Thariqut ta'allum yang pertama kita dengarkan. Terus yang kedua qiraah ala syekh. Inilah yang membuat saya itu berani ngomong di depan Abah itu, karena saya pribadi niatnya ta'allum, belajar itu dengan metode yang kedua, qiraah ala syekh gitu. Jadi sangat berharap sekali nanti di kesempatan kita bisa berarti ditasheh, dikoreksi oleh Abah. sangat berterima kasih sekali gitu. Metode seperti itu memang sudah berjalan semenjak Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dapat Al-Quran dari Allah lewat malaikat Jibril. Nah, kalau di bulan Ramadan Nabi membacakan Al-Quran pada malaikat Jibril. Itu ajaran cara belajar Islam itu seperti itu. Simak, mendengarkan dari syekh atau qiraah ala syekh. Nabi dapat dari malaikat Jibril itu untuk pelajaran kita adalah kita belajar itu harus simak minasyah. Nabi membacakan Al-Quran kepada malaikat Jibril, berarti itu pelajaran bagi kita bahwa salah satu thariqut ta'allum adalah qiraah ala syekh. Dan yang dapatkan ini saya sendiri ini tuh. Alhamdulillah kita bisa simak minasyah, juga bisa qiraah ala
ala syekh. Terus zaman dulu juga berjalan. Imam Malik itu gurunya siapa itu? Gurunya imam kita Imam Syafi'i. Beliau waktu ngaji Muwatta, kitab Muwatta kepada Imam Malik gurunya, yang mana kitab Muwatta itu dikarang oleh Imam Malik. Imam Malik tidak membaca langsung, Imam Syafi'i kiroah ala Imam Malik membaca kitab Muwatta. Itu memang metode, berarti metode thoriqah, yaitu berupa kiroah ala syekh. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita berkumpul di sini itu salah satu bentuk upaya kita melaksanakan hak ubudiyah. Para sahabat telah diberikan tadi kita semua berupa jimat-jimat, berapa Yasin, itu kolbul Quran. Karena ini bulannya bulan Safar ya, bulannya bulan Safar. Kalau sebelum Islam itu bulan Safar itu bulan Syahrut Tasa'um, adanya bulan sial, bulan sial. Kalau zaman jahiliyah itu sebelum Islam, Safar itu Syahrut Tasa'um, bulan sial, bulan pesimis. Malah pas dengan cahaya Islam diganti Safar itu jadi Safarul Khair, jadi jadi Syahrul Tafaul. Datangnya Islam, alhamdulillah. Waktu sebelum Islam itu Syahrul Tasa'um, sial. Islam datang jadi Syahrul Tafaul, diganti jadi Syahrul Safarul Khair. Dan salah satunya buktinya ini, kita berkumpul. Makanya pendengar sahabat tadi dalam surat Alam Nasroh itu faida farol tafaksob, betapa bulan Safar ini kalau orang Islam sehabis aktivitas selesai diganti dengan aktivitas yang lain. Faida farol tafaksob, selalu kita dalam kebaikan dan kebaikan. Surat Inna Anzalnahu itu pinginnya kita berharapkan dapat Lailatul Qadar ya. Yang namanya Lailatul Qadar bagi orang-orang soleh itu setiap saat itu, setiap hari itu Lailatul Qadar itu. Nah, dengan dikasih Lailatul Qadar, mudah-mudahan ini juga bisa jadi Lailatul Qadar gitu. Jadi yang namanya Lailatul Qadar itu biarin yang lain mah tiap bulan Ramadan saja, kita mah tiap hari dapatnya. Ini kita dapat Lailatul Qadar. Alam Nasroh berarti apa? Kita tadi tujuannya ke sini itu niat ta'allum, niat belajar. Bukti keilmuan itu bila mana kita ta'allum itu insirahus sodar, terbukanya hati. Makanya Nabi Musa meminta terbukanya hati. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi Nabi kita nggak minta dikasih oleh Allah itu. Alam nashrah laka sadrak, dikasih oleh Allah. Kalau Nabi Musa itu harus minta untuk insirahus sodar itu, terbukanya hati untuk dapatkan keilmuan. Tapi Nabi kita mah dikasih. Lah kita sebagai umatnya alhamdulillah dengan kita ta'alum, kita berarti dengan terbukanya dada kita berarti siap untuk dapat keilmuan karena niat kita di sini ta'alum. Terus baca surat apa lagi habis itu tuh? Idza jaa an-nasr. Ya. An-nasr. An-nasr itu maknanya pertolongan. Dan itu adalah termasuk surat-surat terakhir. Waktu Nabi dapatkan surat itu tidak 1 tahun lagi usia Nabi itu, tidak 1 tahun lagi. Semuanya bergembira kecuali ada sahabat yang menangis.
waktu turun surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba. Waduh, bergembira sekali itu para sahabat. Kecuali ada sahabat malah nangis. Kamunya ini kan udah Nasrullah dan Fathullah. Yadkhuluna fi din afwaja, dari berbagai jazirah Arab berbondong-bondong datang ke Nabi baiat untuk masuk Islam. Kenapa kamu malah sedih nangis? Oh, Nabi berarti kan udah selesai tugasnya. Berarti Nabi tidak bakalan lama lagi. Nah, dengan pertolongan itu berarti apa? Kita dituntut untuk fasabbih bihamdi rabbik. Kita banyak tasbih kepada Allah, wastaghfir, banyak istighfar kepada Allah. Itulah syukuran Islam yang paling top. Bersyukur itu adalah membaca tasbih dan membaca istighfar. Tidak ada anugerah luar biasa kepada Nabi kita umat Islam selain Nasr dan Fatah. Tapi mensyukurinya disuruh oleh Allah dengan fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Dan kita kumpul di sini membaca semuanya. Dan di situ kan ada yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita kan rata-ratanya pembisnis itu pengen ya. Kalau itunya konsumen atau pasien banyak gitu tuh. Ya itu. Fasa apa? Yadkhuluna fasa idza nasrullah ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong. Rame terus usahanya. Pengennya itu. Nah, itu jimat yang sangat luar biasa itu. Alhamdulillah kita terima dari guru kita. Terus surat Falak An-Nas. Falak An-Nas itu jimat yang luar biasa. Namanya surat Mu'awwidatain. Ada surat Ikhlasain. Ada surat Mu'awwidatain. Itu Mu'awwidatain itu Falak An-Nas. Dan Falak itu adalah surat yang paling dicintai oleh Allah. Itu surat yang paling dicintai oleh Allah itu ahabus suwar ilallah, surat Al-Falaq. Nah, alhamdulillah kita sekarang diterima oleh guru kita, dari guru kita dikasih surat Al-Falaq, ahabus suwar ilallah, surat Al-Falaq. Jimat yang luar biasa, sebab tidak bisa tidak kita hidup. Problem di dunia itu banyak tantangan, baik dari luar atau dari dalam. Lah, untuk jimatnya itu Mu'awwidatain, Al-Falaq dan An-Nas. Itu umpamanya kalau musuh itu berat dari luar apa dari dalam itu? Dari dalam ya. Daripada dari luar mah. Makanya coba perhatikan ini surat Al-Falaq An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Saya berlindung di Rabbil Falaq. Itu musta'ad B-nya cuma satu. Musta'ad B-nya, tapi musta'ad minhunya min syarri ma khalaq satu. Birabbil falaq min syarrin nafatsati fil qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarrin nafatsati min syarri dadak kelalen ini surat Al-Falaq ini. Nah, apa ini? A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafatsati fil uqad wa min syarri hasidin. Itu musta'ad minhunya ada 4 itu. Ini adalah musuh-musuh yang dari luar. Musta'ad minhu itu min syarri ma khalaq satu, dari kejelekan makhluk. Min syarri ghasiqin idza waqab, dari luar. Sewaktu kita sihir, santet, guna-guna
Amin syarrin nafathati wa min syarril ghasiqin idza wa min syarrin nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza, orang hasud. Tapi kalau An-Nas musta'ad B-nya ada berapa itu? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai 3 musta'ad B-nya itu. Tapi musta'ad minhunya berapa? 1. A'udzu birabbin nas wal ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Cuma 1 musta'ad minhunya. Musta'ad B-nya ada 3. Tapi Al-Falaq musta'ad B-nya 1, musta'ad minhunya ada 4. Itu berarti menunjukkan bahwa musuh dari luar itu ya tidak seberapa dibandingkan musuh yang ada dari dalam, terutama dalam diri kita. Sampai perlu musta'ad B 3 birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Saya berlindung birabbin nas, Tuhan manusia, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, rabbin nas, ilahin nas. Itu karena memang nafsu itu paling berat itu. Kita melawan nafsu itu paling berat. Makanya oleh Allah itu dikasih pelajarannya gitu. Surat An-Nas itu musta'ad B perlu 3, musta'ad minhu cuma 1. Tapi kalau dari luar cukup musta'ad B-nya perlindungannya 1 birabbil falaq, tapi musta'ad minhunya sampai 4. Dan semua itu adalah jimat-jimat yang malam ini telah diberikan dari guru kita untuk kita semua. Qabil tu abah ya, qabilna. Dengan jimat ini mudah-mudahan kita senantiasa hidup kita berkah, terutama baik bahwa kita bisa menghalau nafsu dari luar dan juga dari dalam. Bukti lain bahwa musuh kita paling berat itu adalah di dalam tadi yang ayat wa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Tahu makom Tuhannya dan dia selalu menahan keinginan hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa surga, ma'wa itu akan jadi tempatnya. Cukup dengan selalu melawan hawa nafsu. Tapi yang nurut terus ya sama hawa nafsu itu hidup tuh. Nurut terus. Ya, mudah-mudahan dengan bimbingan guru kita senantiasa selalu dalam kebaikan dan kebaikan. Contoh yang sederhananya dengan berkat guru kita tadi baca Yasin. Sebenarnya baca Yasin berarti kita lagi komunikasi dengan Allah. Sebab ada kata-kata, kalau kamu pingin diajak bicara oleh Allah, bacalah Quran. Kamu pingin diajak oleh Allah, bacalah Al-Quran. Waktu kita baca Yasin, terasa nggak kita lagi diajak bicara oleh Allah itu? Terasa nggak? Kalau kamu pingin diajak bicara oleh Allah, bacalah Al-Quran. Kalau kamu pingin bicara dengan Allah, sholatlah. Kalau kamu pingin bicara dengan Allah, sholatlah. Kalau pingin diajak bicara dengan Allah, bacalah Al-Quran. Nah, dengan kita, apalagi Yasin tadi kolbul Quran, jantung hatinya Al-Quran. Sebab di dalam surat Yasin isi Al-Quran itu ada semua. Namanya ketauhidan ada, namanya hukum ada, kisah ada, semuanya ada. Maka dikatakan qabul Quran. Lah kita lagi diajak bicara oleh Allah. Alhamdulillah dengan bimbingan guru khusyuk ya tadi itu. Kita tuh baca Yasin tuh tenang. Hanya kalau tidak ada abah, waduh, tahu gimana itu kita baca Yasin tuh. Nah itu bukti nyata guru kita itu.
Dengan kita baca Yasin, walaupun sejatinya itu lagi diajak bicara oleh Allah dengan bimbingan guru, akhirnya kita seperti benar-benar diajak bicara oleh Allah. Tadi kita baca berjanji. Sebenarnya baca berjanji itu kita khitobah dengan Rasul. Ya Nabi salam, itu kan khitob dengan Nabi. Dengan khitab dengan Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Terus ya Rasulullah ahlan wasahlan, itu khitab dengan Rasul. Tapi kalau kalau tidak ada apa, maka kita itu tahu itu. Kayaknya sambil gimana gitu tuh perjanjian itu. Tapi dengan ditemani, diiring, dibimbing, terus akhirnya kita benar-benar kita tuh lagi khitab dengan Rasul. Itu bukti nyata bahwa kita itu perlu yang namanya guru. Perlu yang namanya guru. Akhirnya kita diajak bicara oleh Allah. Pertama kita langsung itu nggak bisa itu. Pertama bimbingan guru, akhirnya benar-benar terasa kita itu diajak bicara oleh Allah. Lagi baca debat, itu lagi khitab dengan Rasul. Dengan bimbingan guru, akhirnya benar-benar kita itu walaupun dohirnya saja, dengan adabnya kita itu khitab dengan Rasul itu dengan beradab. Itu berkat dari bimbingan guru kita. Mudah-mudahan kita selalu dapat keberkahan beliau. Hadirin rahimakumullah, itu saja. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita tadi diniatkan itu thalabul ilmi sampai mati ya. Iya, sampai matilah thalabul ilmi itu. Jangan sampai sebatas nantilah kalau 70 tahun mau berhenti thalabul ilminya. Waduh. Udah, kita diniatin thalabul ilmi ilalah di sampai liang lahap. Tidak ada paling mudah untuk kita dapatkan pahala itu selain thalabul ilmi. Apalagi kalau thalabul ilmi yang model gini nih, itu bukan thalabul ilmi lagi, plus langsung mengamalkan ilmu. Thalabul ilmi langsung mengamalkan ilmu. Langsung orang thalabul ilmi praktek model gini mengamalkan ilmu, berarti atau Allah ta'aten. Sekaligus dia mendapatkan ketaatan dua kali. Pertama, ketaatan thalabul ilmi kepada Allah. Kedua, ketaatan langsung praktek. Yang tidak thalabul ilmi, ya langsung kemaksiatannya asallah maksiatan. Bermaksiat kepada Allah 2 kali maksiat. Pertama, maksiat tidak thalabul ilmi. Ketiga, maksiat bagaimana orang yang tidak berilmu dia melakukan ketaatan double. Tapi ada, kalau thalabul ilmi kita jangan pesimis. Kita thalabul ilmi tidak bisa mengamalkan. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Thalabul ilmi yang tidak mengamalkan ilmunya, tetap satu sisi dia dapat ketaatan, berarti satu taat, satu maksiat satu. Umpamanya dia thalabul ilmi tadi tidak mengamalkan ilmunya, berarti dapat ketaatan satu. Tapi kalau tidak thalabul ilmi, apalagi bisa udah maksiatnya double. Tapi alhamdulillah insyaallah kita semua di sini thalabul ilmi langsung mengamalkan, langsung 2 ta'aten, 2 ketaatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, itu saja. Dan kita tadi ini bukti bahwa kita melaksanakan 2 hakut tauhid dan hak ubudiyah. Inilah hak ubudiyah kita. Kita mudah-mudahan jadi hamba Allah dengan bimbingan guru kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja. Mohon maaf segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahan. Akhirul kalam wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
واسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صليب صلى وسلم ربي عليه على الحبيب وآله وصحبه عدد خشي صحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء